Nabiyullah adalah guru ana juga, beliau ngisi kajian. Eh, Perkenalkan, tak kenal maka ta'aruf. Nama ana Rahmat Habisham. Ana tinggal di perumahan Fortune Garden di Tarumajaya. Itu nomor telepon ana di 0858 13 20 9782. Aktivitas ana adalah sebagai karyawan swasta di PT ISM Bogasari. Alhamdulillah tadi juga ini habis shift malam pulang pagi dan kodarau belum tidur. Alhamdulillah tadi ngopi seger lagi nih, alhamdulillah. Tadi izin sama Ustaz, datang telat tadi Ustaz. Ada juga sebagai ketua Tarumajaya Mengaji. Kegiatan ana yang lain adalah sekretaris Juleha Bekasi Raya di Korwil Bekasi Utara. Ana juga sebagai sekretaris DKM Ar-Rasyidin, dan Ana juga menjual golok atau pisau sembeli, peralatan sembeli, juga membuka jasa asa di rumah. Bisa juga kalau mau cari di channel YouTube, Ana ada di channel YouTube Juleha Juru Sembeli Halal Lagua Knife. Ana pakai Lagua karena memang asal Ana dari Lagua. Alhamdulillah tadi ada yang dari Rawabadak, tetanggaan dari Lagua. Walaupun Ana udah di Bekasi, tetap Ana pakai nama Lagua. Selanjutnya Ana sudah mengikuti pelatihan itu, Ana sudah sertifikasi BNSP alhamdulillah dan dinyatakan lulus. Juga Ana mengikuti TOT dari Juleha Bekasi Raya di 2024. Untuk materi ini yang kita pelajari adalah yang pertama klasifikasi peralatan dan bentuk geometrinya. Lalu alat sembeli standar SKKNI, itu nanti yang seperti apa nanti kita bahas. Yang ketiga menjaga ketajaman dan higienitas alat sembeli. Lanjut. Yang pertama alat sembeli. Pointer ada. Alat sembeli itu dari modelnya atau geometrinya itu bermacam-macam. Yang di A mungkin agak kurang jelas ya Pak ya. Yang A ini model pisau, ini model burnos namanya Pak. Yang seperti hidung banteng, itu disebut pisau ini burnos, model burnos. Yang selanjutnya ini modelnya simeter, yang lancip, ujungnya naik, ini simeter. Nah yang C ini yang model straight. Nah mungkin ini lebih familiar ya yang digunakan, ini model straight. Dan yang di D ini lebih familiar lagi. Nah apalagi abang-abang Rojali, rombongan jaga setahun sekali. Biasanya kalau kagak pakai golok kagak enak biasanya. Nah ini juga termasuk model mata lurus, atau ada juga yang model mata lengkung, itu seperti bungkuk udang. Lanjut. Next. Setelah tadi mengetahui bentuk-bentuk geometrinya, nanti kalau ditanya pas nyembelih besok manggil jagal ada yang pakai, wah itu model burnos tuh, wih besok lagi apa itu simeter, wih itu apa tuh straight, ente tahu dari mana? Ane ikut pelatihan di Masjid Al Hidayah, masya Allah. Setelah mengetahui bentuk-bentuknya pasti ada pertanyaan, terutama yang baru mau nyembelih ya. Ada yang belum pernah nyembelih di sini Pak? Yang belum pernah nyembelih angkat tangan Pak. Nah masya Allah. Nah mungkin nanti Bapak pertanyaan Pak, kira-kira ukuran golok yang standar untuk menyembelih itu seberapa gitu Pak? Karena mungkin Bapak ngelihat di channel YouTube, wah ada orang nyembelih pakai pisau pendek, wah ada yang panjang banget 35 sampai 40. Nah untuk yang standar dari SKKN itu seberapa? Yaitu lebarnya adalah panjangnya itu 1,5 dari diameter hewan yang akan kita sembelih. Kalau sapi itu kurang lebih 15 atau 10 atau 15, berarti kalau 1,5-nya sekitar 30 cm. Jadi kalau untuk sapi idealnya itu, kalau yang mau pemula, ini kita bicara yang pemula ya Pak. Nanti kalau bicara di RPH beda lagi Pak. Kalau yang pemula itu kurang lebih panjangnya 30 cm Pak. Jadi kalau nanti yang pemula Bapak mau nyembelih eksekusi, Bapak mau cari pisau, mau cari golok, cari yang ukuran 30 cm kurang lebihnya Pak ya. Yang ukuran kurang lebih 30 cm. Kalau untuk kambing itu sekitar 20 cm. Kalau untuk kambing itu sekitar ukuran 20 cm.
Kalau 20 cm kurang lebih segini ya Pak. Ini untuk kambing kurang lebih. Tapi kira-kira kalau ini untuk motong sapi bobot 400 kilo, kependekan apa kepanjangan nih Pak? Bobot sapi 400 kilo, motong pakai ini kira-kira gimana nih Pak? Pendekan. Bagi kita nih Pak, Rojali. Tapi kalau kita ke RPH, waktu itu kita diajak sama ketua, yuk kita ke RPH. Pang, itu Bang, bawa pisaunya jangan panjang-panjang. Iya, wah perasaan kita bawa 20 cm nih Bang. Perasaan udah pendek. Pas kita bawa, Bang masih kepanjangan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, panjangan kata segini. Ternyata kalau di RPH mereka pakai mungkin di bawah 20, 18, 16 sampai 15. Karena tadi terkait jam terbang, terkait dengan profesinya gitu. Tapi untuk yang kita makanya Anda berikan materi sesuai dengan SKKNI itu sesuai dengan standarnya. Untuk yang sapi itu 30 cm, untuk yang kambing 20 cm. Karena biasanya kan sekarang banyak ya di YouTube, mau di Facebook lihat orang nyembelih pakai 20 cm. Wah, Masya Allah. Tiba-tiba ente nyoba dibeli nih. Ana mau beli pisau, mau nyembelih pakai 20 cm. Ente nyoba tekniknya dorong, ya tekor. Kalau 20 cm biasanya pasti dia tarik. Seperti itu. Kalau dorong pasti tekor. Jadi dilihat dari kondisinya, juga dilihat dari jam terbangnya. Next. Untuk ketajaman, nah tadi setelah kita mengetahui bentuk-bentuknya, geometrinya, nah ini adalah video waktu eksekusi, waktu kita diundang ke Kementerian Agama Jakarta Utara. Ini, jadi di poin pertama tadi masalah geometri ya, bentuk-bentuknya. Ada yang model bullnose, ada yang simeter, ada yang tadi straight, ada yang golok. Ya itu tergantung nanti selera Pak, tergantung selera nanti. Yang kedua tadi ukurannya berapa? Untuk sapi standarnya 30 cm, untuk kambing standarnya 20 cm. Nah, setelah udah tadi tahu bentuknya semua. Setelah tahu bentuknya, tahu ukurannya, kira-kira tadi juga ada abang-abang berapa itu, Masya Allah, ada tolong dites ketajamannya. Nah, kira-kira untuk ketajaman, nah ini efek kalau pisaunya itu kurang tajam Pak. Bisa dilihat sayang ini videonya kurang jelas ya. Masya Allah tuh. Nah ini salah satu efek, salah satu yang akan menyebabkan eksekusi seperti ini adalah pisau yang kurang tajam atau golok yang kurang tajam. Nah, bisa dilihat berapa kali sayatan dan durasinya berapa kali. Untuk standar ketajaman dari SKKNI, nah nanti juga banyak Pak uji ketajaman. Kalau di RPH ada yang dengan kuku Pak. Cek Pak, pakai kuku. Ada. Ada lagi yang ceknya pakai rambut, diginin Pak, nancep. Ada yang lagi Pak, ceknya ini Pak, cukur bulu kaki katanya. Masya Allah. Qadarullah kalau ceknya bulu kaki, Anda buka jasa asah di rumah. Puluhan pisau, puluhan golok. Kalau ceknya pakai bulu kaki, kira-kira kayak apa bulu kaki aneh? Habis Pak. Nah, pertama itu tidak safety. Pertama, ceknya dengan kuku, ceknya dengan rambut, ceknya kerok dengan bulu kaki itu nggak safety. Yang safety sesuai dengan SKK ini adalah dengan kertas A4 HPS. Kalau dia udah slice begini halus, ini berarti standar Pak. Tajamnya kurang lebih seperti ini Pak. Insya Allah enak tuh Pak buat eksekusi. Jadi kagak perlu gini lagi insya Allah Pak. Jadi kita ikhtiar Sat ya. Kita ikhtiarnya dengan tajam Sat ya. Iya, jangan banyak doanya doang, ikhtiarnya goloknya kagak tajam gitu kurang lebihnya. Tadi ya standarnya itu kalau slice ini nggak ada serabut, nggak nahan dia. Jadi langsung halus standar gitu. Jadi langsung. Nah, itu untuk standar ketajaman. Next. Nah, di pisau atau golok yang tajam, manfaatnya pertama penyembelihan itu
mungkin bisa sekali sayat Pak, dengan yang tajam. Langsung penampangnya itu juga terlihat lebih halus. Dan faktor pembekuan darah, nanti tadi udah disetel ya saya, yang mampet tadi sama Bang Hafizal. Nah itu salah satunya faktornya adalah pisau atau golok yang kurang tajam Pak. Putus, hulkum, mari wadajain putus. Hulkum itu saluran tenggorokan, seperti selang AC Pak, yang putih Pak. Mari itu nempel di belakangnya Pak, itu saluran makan. Wadajain itu dua arteri, vena karotis dan vena jugularis. Kalau yang di abang lihat pas nyembelih, ada muncar tua, itu wadajain Pak. Jadi kita butuh itu. Tadi yang disebutkan sama Bang Hafizal, jangan ada memori daun pisang Pak. Atau tadi biasa kadang pakai kardus, karena apa? Takut muncrat. Nah kalau abang takut muncrat, jangan pegang Bang. Justru kita bisa pengen tahu sembelihan kita sempurna dengan adanya 2 muncratan darah tadi Pak. Karena pada saat nyembelih, Bismillahirrahmanirrahim, hulkum mari wadajain. Kalau hulkum sama mari bisa kelihatan. Bapak lihat kayak selang AC kan, putih tuh, itu hulkum Pak. Nempel di belakangnya itu mari, itu saluran makan. Tapi wadajain itu tipis Pak, hampir nggak terlihat. Apalagi kalau udah campur darah. Dia putus atau tidak terlihat dari 2 muncratan darah tadi Pak. Ada 2 pancaran darah, nah itu. Gitu. Atau pernah ada kasus, anak sendiri motong pada saat kita menyembelih, hulkum mari dan wadajain putus, tapi kok nggak muncrat ya? Nah itu terjadilah penyumbatan. Terjadi penyumbatan, yang kita lakukan namanya tindakan koreksi, bukan sembelihan 2 kali, tapi tindakan koreksi. Biasanya yang tersumbat itu harusnya dia muncrat, dia bergerak Pak. Dia bergerak entah salah satunya atau kedua-duanya. Nah itu nanti antum bisa lakukan tindakan koreksi. Antum sayat ujungnya saja yang mampet, bisa salah satu atau keduanya, nanti bisa disayat. Itu namanya tindakan koreksi. Dan yang itu juga ada di waktu kita pelajaran ikut sertifikasi kompetensi BNSP dari Dr. Supratikno, itu yang mengajarkan itu untuk melakukan tindakan koreksi. Manfaatnya adalah pertama, mempercepat proses kematian. Yang kedua, darah yang mengalir akan maksimal dan hasil dagingnya pun akan sempurna, kualitasnya akan bagus. Kalau kita lakukan tindakan koreksi, dagingnya akan bercampur dengan darah dan baunya agak anyir Pak. Jadi manfaatnya bagus sekali. Kalau nanti mungkin di sini semua nggak eksekutor, semua mungkin di sini nggak eksekutor. Ada yang panitia kurban, ada yang ketua DKM, ada yang bagian ngawasin. Paling nggak bisa ngawasin jagalnya Pak. Pada saat nyembelih, Bismillahirrahmanirrahim, udah putus Pak, mampet itu Pak. Bapak bisa tahu. Silahkan melakukan tindakan koreksi dengan disayat bagian ujungnya. Lanjut. Nah sebelahnya, sebaliknya bagi pisau yang tumpul, nah itu Pak, sayatannya bisa berulang kali kayak tadi. Hasilnya pun sayatannya akan rusak, nggak rapi. Alhamdulillah anak buka jasa asah di rumah sering kena. Kalau pas kena, Masya Allah, nggak langsung tuh berdarah. Anak liatin, itu sayatannya halus. Sayatannya halus dan biasanya darah berhenti, nggak usah dijahit, itu pun rapih. Tapi beda kalau Bapak mungkin kena beling. Kena beling walaupun lukanya sedikit pasti harus dijahit. Karena susah untuk rapat lagi. Tapi kalau kena benda yang tajam, saat kena, nunggu darahnya itu habis, Bapak lihat nganga biasanya begini, cukup didiemin aja, insya Allah nggak perlu dijahit, insya Allah. Setelah tadi geometrinya, tahu bentuk-bentuknya, terus juga ukurannya dan ketajamannya, nanti Bapak bisa ngetes sendiri di rumah ya. Wah, ambil pulang-pulang, ambil kertas. Ngapain Pak? Ngetes ketajaman. Besok mau nyembelih. Wah, belum ya kan gitu. Jadi nyembelihnya tadi ya, untuk menyembelih tadi perlu dites karena khawatir kalau udah di leher nanti menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ada yang itu sih yang nyemplung video. Jadi kalau pada saat mengeksekusi golok atau pisaunya itu kurang tajam,
khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pertama, kurang ihsan ya. Pertama, melakukan penyembelihan yang berkali-kali, timbulnya kalau berkali-kali sapi itu akan stres. Kalau sapi itu akan stres, asam laktatnya sedikit. Asam laktat itu mengikat daging, Pak. Kalau dagingnya asam laktatnya sedikit, dimasak mudah kisut, rasanya pun sepak. Jadi kalau kita melakukan tindakan tadi, menyembelih dengan ihsan, memperlakukan dengan ihsan, insya Allah akan kembali ke diri kita sendiri dengan baik. Nah ini contoh salah satunya, kodolo terbalik guys ya. Oh ya. Ada penyembelihan yang bukan ini sih. Nah, soalnya kalau kita menyembelih dengan secepatnya itu, insya Allah hasilnya pun lebih bagus. Lanjut. Untuk pemilihan bevel, mungkin Bapak kan ngelihat tuh bentuk ukuran, mungkin ada yang pernah ngelihat serutan kayu ya Pak, serutan kayu atau beberapa model itu ada yang tajamnya sebelah satu sisi, ada yang dua. Nah ini Pak, untuk pisau atau golok sembelih ini yang dilingkari Pak. Jadi kalau tadi ada beberapa yang sharing sama Ana, bagaimana sih tajamnya gitu? Bentuknya setengah sampai 3 mili kurang lebihnya, 2,5 sampai 3 mili ya Pak. Karena pernah ada orang yang ngasah sama Ana, itu goloknya pisaunya buat nyembeli Pak, iya. Mau diasah Pak, iya. Itu kurang lebih 4 sampai 5 mili. Kalau buat eksekusi nanti akan berat Pak, berat masuk ke lehernya. Jadi idealnya untuk golok atau pisau sembelih, idealnya itu ketajaman, ketebalannya 2,5 sampai 3 mili. Dan sudutnya itu kurang lebih 15 sampai 25 derajat. Untuk sisi tajamnya yang melengkung ke atas, begini Pak. Kalau tadi Bapak ingat-ingat mungkin insya Allah di hafalannya bagus-bagus, insya Allah hafal Quran juga, apalagi cuma tadi bentuk doang kan. Yang bulnos ujungnya naik, yang simeter ujungnya naik, yang straight kayak mau gini ujungnya naik. Ini manfaatnya pada saat kita eksekusi, pada saat nanti kita eksekusi, nah ini akan lancar Pak. Beda sama yang ujungnya itu turun, ada model candung ya. Ada kadang waktu eksekusi nafsu tarik, pas balik lagi nyangkut Pak. Tapi kalau dia ujungnya naik, pada saat balik lagi insya Allah lebih enak. Jadi kalau untuk cari pisau-pisau sembelih yang ujungnya naik, mau dia bentuknya tadi bulnos, mau bentuk simeter, mau straight, cari yang ujungnya naik. Dan penampangnya pun sayatannya akan lebih halus dibanding yang ujungnya turun, gitu Pak. Itu salah satu tips untuk memilih golok atau pisau. Mungkin mau beli banyak nih, entah di mana mau beli, atau bisa hubungi ketua Bang Hari atau Ana gitu. Cari yang ujungnya itu naik Pak, model bulnos, model simeter, model straight yang ujungnya naik. Nanti insya Allah praktek, beberapa orang yang bersedia silahkan praktek, nanti manfaatnya salah satunya. Nah tadi ini udah tes ketajaman ya. Nah langsung kita coba, karena waktu dikasih cuma 60 menit, kita untuk mempersingkat waktu dan memaksimalkan, kita langsung saja. Karena biasanya yang ditunggu apa, bagaimana sih motongnya kan gitu kan, teknik itu seperti apa. Ini kodorlo cuma ada gedebong pisang. Waktu kemarin di MGC alhamdulillah kita disediain kambing tuh langsung. Ya alhamdulillah, tapi kita paling enggak kita paham. Untuk teknik sembelih Pak, untuk teknik cara menyembelih dorong, ini mungkin ada beberapa yang pernah melihat di YouTube ya Pak. Pernah melihat di YouTube, ada yang pada saat mendorong, teknik dorong ini tangannya di atas bilas ini Pak. Itu kemarin ada Pak. Pada saat dia mendorong, licin Pak, kepleset, jebol Pak ujungnya Pak, tangannya Pak. Gitu Pak. Atau nanti pada saat menyembelih, sapinya ngulet, meleset Pak, tangannya Bapak yang kena. Jadi kita pun di waktu sertifikasi BNSP itu dilarang pada saat menyembelih, tangan ini taruh di atas bilah, itu dilarang Pak. Karena itu dari segi safety-nya Pak.
khawatir tadi mau ibadah mudorot ya Ustaz ya, gitu. Jadi kita dahulukan safety-nya. Nah, alhamdulillah Ana dapat tips dari teman Ana, sahabat Ana dari Jagal Banjarnegara itu Mas Agung, cara untuk menekan pada saat dorong tapi nggak menyalahi safety, yaitu dengan ditambahkan telunjuknya. Jadi biasanya kalau megang golok seperti ini kan Pak ya. Nah, biasanya seperti ini Pak. Ini kalau Bapak pada saat mendorong, ini cuma kekuatan bahu, ini akan bergerak. Tapi kalau antum taruh jari ini di atas bilah, ini akan kuat. Ana minta satu orang, ada yang bersedia? Tahu Pak? Nah, Afwan. Antum pegang dulu. Ya, bentar ya. Bentar. Antum biasa pegang dulu. Pegang yang kenceng. Pegang yang kenceng. Ini Ana langsung praktekin di sini. Pegang yang kenceng. Ini Ana goyang. Masih bisa goyangan, Pak? Antum jari antum di atas. Afwan. Antum tekan yang kenceng. Iya. Nah, ini enaknya kenceng. Masya Allah, kenceng banget ini. Salah. Ini Pak, tipsnya Pak. Rasanya Pak. Nah, sekarang coba di kedebong pisang. Pakai yang tadi, yang biasa. Antum dorong. Ini kok dulu pisaunya tajam banget, biasanya nancep nih soalnya. Nah, ini kalau untuk teknik dorong, jangan ambil paling pojok sekali, agak sedikit. Karena nanti biasanya nyangkut khawatirnya. Kita ambil ujung, nah tapi di sini, nah itu, ini tangan kirinya nekan sini Pak. Afwan. Nah, iya, nggak apa-apa, jauh. Tadi usahakan itu pakai sarung tangan safety ya Pak ya. Nah, sambil dorong Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini antum bedakan dengan tadi, antum angkat, antum ini jarinya di atas. Nah, coba antum dorong. Nah, lebih enak mana Pak? Lebih mantap, Masya Allah, Alhamdulillah. Nih langsung nih, yang bilang mantap peserta sendiri bukan aneh ya. Jadi dicobain seperti itu Pak. Jadi untuk teknik dorong yang safety itu Pak, pada saat menyembeli tadi Pak, udah dicobain, jangan tangan kiri ini taruh di atas bilah karena baru kemarin juga itu ada kejadian. Pada saat menyembeli begini, ini macet Pak. Nah, tangannya duluan jebol Pak. Sampai teman-teman kita juga ada seperti itu 20 jahitan Pak, kurang lebihnya Pak. Yang kasihan ntar panitia ya Pak. Panitia ketempuan ntar belum apa-apa, kenapa sapi belum kelar, kenapa masuk rumah sakit, 20 jahitan kurang lebihnya seperti itu. Jadi pertama diusahakan untuk yang menyembelih menggunakan sarung tangan safety, begitupun juga yang memegang kepala. Kadang biasanya sasarannya pemegang kepala. Nah, pada saat menyembelih Bismillahirrahmanirrahim, sapinya ngulet, megang kepala kena, itu sering juga Pak kejadian. Jadi disarankan bagi yang berhubungan, tafadhol Pak, ya. Bagi yang berhubungan dengan sapi hidup itu baik dia tim handling, eksekutor atau pemegang kepala menggunakan safety yang minimal itu sarung tangan anti sayat, anti cut level 5. Ini yang anti cut level 5 Pak. Jadi kalau kesayat sebentar gini doang nggak apa-apa Pak. Tapi kalau digodot jebol. Beda sama yang ada itu yang Afwan. Nah, kalau yang ini ya bagi yang punya kelebihan silahkan. Kalau cari di online kurang lebih di atas 1,5. Kalau yang ini Pak, gitu. Jadi ya kali pengen juga kan kali, wah iya duitannya kagak kepake gitu kan, silahkan. Tapi kalau mau yang ekonomis cukup yang seperti ini Pak. Sarung tangan anti cut level 5. Jadi kalau misalkan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan sayat seperti ini nggak fatal, tapi kalau digodot tembus dia ini. Beda sama ini. Kalau ini dipaksa digodot, ini yang tumpul Pak, karena beda harga. Udah kurang lebih dasarnya udah begitu Pak. Iya. Jadi pertama yang dianjurkan seperti itu Pak. Mungkin nanti bisa untuk para eksekutor ya, karena memang hal tersayat itu bagi yang udah sering aja bisa terjadi Pak. Apalagi yang mungkin abang-abang rojali, abang-abang rombongan jagal setahun sekali gitu kan, khawatir tadi Pak. Jadi dianjurkan pertama itu pakai sarung tangan anti cut minimal ini yang level 5. Ini yang level 5. Ada beberapa sih, di atas ini ada yang serabut stainless. Nah, ini yang paling atas. Yang ini yang paling atas.
Itu pun taruhnya di tangan kiri karena khawatir kalau di kanan licin, karena di kanan kan megang pisau Pak, kalau di kanan. Nah itu untuk teknik dorong ya Pak. Tadi teknik dorong itu diambil dari ujung sini Pak, ditempelkan. Nah jarinya ini untuk menekan kekuatannya di sini Pak. Bismillahirrahmanirrahim, nanti turun Pak. Kalau belum putus juga, tarik lagi Pak. Nah narik ini jangan sampai full Pak, karena kalau full susah balik lagi Pak. Jadi kalau kurang lebih 3/4, belum juga turun lagi. Insya Allah sih kalau tajam 3 kali sayatan, 2 atau 3 kali sayatan insya Allah. Dengan pisau yang tajam, peregangan leher yang baik juga, karena salah satu pahlawannya eksekutor itu bisa melakukan dengan sempurna, bisa melakukan dengan itu adalah pemegang kepala Pak. Pemegang kepala, kalau ada di video itu, pemegang kepala itu nggak kuat Pak. Pada saat baru eksekusi, sapi itu ngulet, akhirnya belum terpotong dengan sempurna, nyemplung. Nah, anak ditanya, itu kira-kira bagaimana? Anak kagak paham dah kalau itu nanya Ustad. Kira-kira nyemplung ya kan? Belum mati nyemplung. Nah, ntar kalau gitu bisa sharing sama Ustad dah. Jadi kita menjaga hal-hal yang seperti itu. Jadi salah satunya adalah pemegang kepala. Dan eksekutor itu adalah komandan, adalah komando daripada saat antum melakukan kegiatan penyembelihan. Jangan misalkan eksekutor, memang eksekutornya baru, palanya belum kenceng, peregangannya belum enak, kakinya belum diikat, cuma karena takut sama ketua DKM, takut sama ketua panitia, udah potong buruan, ya kan, langsung aja buru-buru. Nah akhirnya kejadian dah, tuh sapi ngulet, sapi nendang, nyemplung, seperti itu. Jadi kalau suruh nanti dulu Pak, belum enak Pak, pastikan sebelum menyembelih itu posisinya enak, posisinya sudah aman, lehernya tegang, peregangannya, kaki sudah terikat pat-patnya. Karena ada Pak, ada beberapa video, mungkin udah pernah saksikan lah, beberapa video yang mengabaikan itu, dianggapnya sapi mantar juga nggak apa-apa. Sapi kalau belum empat-empatnya terikat itu berbahaya, mau dia belakangnya doang, mau dia depannya doang, diusahakan itu terikat empat-empatnya. Khawatir kalau enggak akan terjadi, enggak bisa jadi nendang orang, atau dia sempat ada kejadian di beberapa tahun yang lalu, nyemplung di Bekasi Timur itu kalau nggak salah. Pada saat dieksekusi, sapinya itu nendang ke belakang, nendang barang yang keras kan, sebelahnya itu got, nyemplung. Nah ini kalau ini pemegang kepalanya yang kurang kuat. Betul sih. Nah, wah sayang kurang terang ya. Belum sempurna. Nah, ini belum sempurna. Nah, belum sempurna, berbalik tuh. Bingung tuh eksekutor. Terus dicari digodot. Cuman karena sapi merasakan sakit yang begitu kuat dan kakinya nggak terikat empat-empatnya, akhirnya sapi ini bangun. Nah, sapi ini nendang nih. Nah, sapi ini bangun, kodoro sebelahnya ada got besar, nyemplung. Nah, selanjutnya pembahasan itu bisa dilanjutkan sama Ustadz. Nanti. Kalau untuk pembahasan itu, kira-kira itu sapinya matinya itu karena disembeli atau tenggelam, seperti itu. Nah, apalagi mungkin kayak yang ya kodolo kita sering dipanggil kan untuk motong, untuk eksekusi di tempat-tempat lain, itu kan hal-hal yang nggak kita inginkan kan. Kalau sohibul kurban itu, bang minta ganti, wah bagaimana? Paling job dapatnya berapa kan gitu kurang lebihnya. Jadi harus diperhatikan. Tips dari Ana itu pertama, kaki sapi itu harus terikat empat-empatnya dan nggak perlu dikasih bambu. Ada yang berlebihan, udah diikat empat-empatnya, dikasih bambu, dikasih balok, ditindihin rame-rame, masya Allah, itu udah terlalu berlebihan Pak. Ibaratnya tangan antum, jari antum dimasukin pensil Pak, dijepit, sakit nggak Pak? Nah itu kurang lebihnya. Jadi sebenarnya kalau kakinya udah terikat kuat empat-empatnya, itu nggak perlu dikasih balok lagi, nggak perlu dikasih bambu lagi, apalagi ditindihin orang se-RT, kan nggak perlu. Udah terikat empat-empatnya, insya Allah dieksekusi lebih mudah insya Allah. Jadi
nggak perlu juga harus banyak gitu orangnya, tapi dipastikan kaki itu empat-empatnya terikat, posisi leher peregangannya dia sudah maksimal, tajamnya, goloknya atau pisaunya sudah tajam, insya Allah dieksekusi dengan mudah insya Allah. Setelah tadi teknik dorong, mungkin kita sedikit pelajari itu tarik ya Pak, teknik tarik. Jadi ada beberapa teknik dalam menyembelih itu, ada tekniknya dorong, ada tekniknya tarik, ada lagi kalau kita lari ke Surabaya Pak atau ke Malang itu tekniknya flying high sky Pak, lebih indah lagi. Jadi bisa melakukan 3 kali sayatan dalam 1 kali jalan. Beliau itu kalau di jagal-jagal Jawa Timur biasa dari belakang ini Pak, dari ini lehernya dibuka dari belakang, dia turun, baru dia naik lagi. Tapi kalau ini kita bicara abang-abang Rojali, tapi insya Allah ini salah satu tips bagaimana menyembelih juga dengan mudah gitu. Salah satunya Ana, modelnya Ana. Ana alhamdulillah gak besar badan ya, tapi kalau teknik tarik itu salah satu teknik yang dianjurkan dan direkomendasikan, karena teknik tarik itu bukan hanya mengandalkan pisau dan tangan, tapi bobot badan kita juga Pak. Jadi saat kita tekniknya tarik, alhamdulillah itu bisa sekali sayat Pak, karena bobot kita dipakai Pak. Kalau kita tekniknya dorong, kayak tadi Pak, ini yang bekerja atau ketumpuannya hanya di tangan, hanya di lengan, ya, nah, hanya di lengan, di tangan. Tapi kalau kita pakai teknik tarik, yang pertama teknik tarik kesalahannya itu taruhnya hanya seperti ini Pak. Ini nggak ada kuat Pak. Ini nggak kuat. Bobotnya pun kurang. Jadi kalau mau teknik tarik, kemarin habis melihat pelajaran teknik tarik tuh, jangan seperti ini ya Pak ya. Kalau mau teknik tarik, ini dikolongin sekalian Pak. Posisinya dipastikan aman. Di bawah ini aman. Pisau ini yang diambil ujungnya, pangkalnya. Taruh ditempelkan seperti ini, dan setelah ditempelkan seperti ini, bobot kita bisa kita ikut Pak. Bobot kita bisa ikut. Bobot kita. Dan untuk safety-nya pakai kuda-kuda Pak. Untuk safety pakai kuda-kuda. Karena pisau ini kan tajam ya Pak. Ya. Ini pisaunya tajam ya Pak. Kan seperti ini Pak. Kalau nanti Bapak, saya mau narik, kemarin dari sono di Masjid Al Hidayah pelatihan katanya narik, enak tuh, wah tenaganya dikeluarin semua kan, pas narik dikeluarin semua tenaganya, tiba-tiba meleset Pak, jebol Pak pahanya. Jadi yang pertama kita lakukan pada saat mau proses apapun, mau teknik tarik, mau teknik dorong, perhatikan sisi safety-nya. Kalau untuk teknik tarik Pak, kaki belakang ini di belakang Pak. Ya, kaki kanan ini di belakang, apaan? Kaki kanannya di belakang. Ini untuk menghindari pada saat mengeksekusi meleset. Jadi pada saat seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba meleset Pak. Aman Pak. Tapi kalau tadi di sini, dengkul Pak, paha. Jadi pada saat teknik tarik seperti ini, bobot dipakai, misalkan sampai meleset, aman insya Allah. Jadi seperti itu Pak ya. Kalau yang teknik tarik, diambil dari pangkalnya, taruh di kolongnya sekalian, pastikan aman atau tidak ada. Karena Anda pernah, lagi-lagi pengalaman Anda pribadi, Anda menyembelih dengan sistem tarik. Anda kira ini posisi udah aman. Pas saat tarik, pinggirnya ini coran Pak. Nahan ini. Cuman alhamdulillah, Ana langsung, kan nggak mungkin, karena di sini afwan Ustaz ya, banyak yang menganut kalau udah nempel lepas bangkai Ustaz. Itu yang kita khawatirkan, karena pernah di RPH kita juga seperti itu. Pada saat nyembeli, pisaunya lepas ditempelin, satu RPH teriak bangke begitu kurang lebihnya. Begitu Ustaz. Itu yang kita ngeri kan Ustaz, karena ada yang berpaham seperti itu Ustaz. Makanya untuk menghindari seperti itu, kemarin kodorlo Anda pas begitu, ditarik, mentok. Anda pelan, baru Anda balikin. Jadinya Anda dorong, sebenarnya bukan tarik. Karena posisinya Anda, waktu tarikan pertama, Anda mentok.
Jadi kalau untuk teknik tarik, pastikan di kolongnya itu aman. Kolongnya aman, nggak ada hambatan, apalagi ada lubang. Atau kalau mau dikondisikan, palanya sedikit digantung, Pak. Tapi bukan digantung lehernya ya, Pak. Karena ada beberapa video kemarin, dia mau tekniknya tarik, yang digantung itu bukan keluhnya, bukan kepalanya, tapi lehernya digantung, Pak. Udah digantung lehernya, tuh sapi udah berbusa mulutnya, masih baca si A, si B, si C, si D, lama, itu sapi udah mati. Pas disembelih, lah kok nggak ada darahnya ya? Nah tadi yang dibilang Bang Hafizah tadi, kalau masih hayatul mustaqir roh akan memancar, Pak. Tapi kalau dia bangke, kagak ada, bingung dia. Ya kok nggak ada darahnya? Memang itu mati, Pak. Jadi kalau mau tekniknya tadi, palanya digantung, yang digantung itu moncongnya, Pak, keluhnya digantung, bukan lehernya. Ternyata disalahin. Katanya kemarin pakainya digantung aja tuh leher, tapi yang digantung lehernya, ya kan? Jadi yang digantung itu moncongnya, Pak, agak gantung sedikit. Itu kalau mungkin antum lihat di channel YouTube Babe Sidik, golok Chris Doren, beliau pakainya golok panjang-panjang, Pak. Beliau pakai golok panjang-panjang, tapi bisa teknik tarik, Pak. Karena apa? Kepalanya itu modelnya moncongnya digantung. Beliau pakai jas, pakai sarung, pakai peci, tangan satu belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, bisa. Karena paling gantung, Pak. Coba geser di bawah, bingung lah, ya kan? Jadi kalau memang udah tiap tahun, bisa timnya mengkondisikan, oh jagalan ini maunya tarik, tapi goloknya agak panjang. Jadi bisa palanya itu sedikit digantung, Pak, moncongnya. Jadi enggak langsung ngeglosor di bawah. Jadi banyak, ada beberapa tips lah gitu kurang lebihnya. Setelah tadi teknik dorong, teknik tarik, waktunya berapa menit lagi sih? 13? Oh 20 menit lagi. Ya kalau ada yang mau nyoba teknik tarik, Mak, mumpung masih ada waktu, silahkan, Pak. Tafadhol. Atau mau punya pisau sendiri sih, kalau silahkan coba pisaunya. Ya. Ya, kaki kanan di belakang, takut salah ngomong kayak tadi. Iya, nah ini di kolong sekalian, benar, bismillahirrahmanirrahim. No, Masya Allah. Ini kalau pisaunya tajam jadi nancep kan. Kalau dia seperti ini, insya Allah di leher itu lebih mudah. Karena kedebong pisang ini lebih sulit dibanding di leher. Karena dia kan langsung, dia rapat, Pak. Iya. Kalau mau dorong, silahkan. Masukin, ya, dorong, coba rasain, nah gitu. Ini jangan terapi, sini dikit. Nah, enak, Masya Allah tuh langsung nancep dah, Masya Allah. Ya kurang lebih seperti ya. Tapi yang mau lagi silahkan coba, yang mau coba. Nah yang muda, Masya Allah. Nah, Tep, ini jagal muda, Masya Allah. Tep, mau coba dorong? Ya, kalau mau dorong tadi, kalau pegangnya seperti ini, nah ini coba biasa, pegang biasa, antum pegang yang kenceng ya, antum pegang kenceng, ya, masih bisa negoyang, ya kan? Jari antum taruh di atas, afwan, antum tekan yang kenceng, kencang. Nah, jadi nanti antum pada saat menyembelih, mau tekniknya dorong, jari antum taruh di atas, taruh di sini. Nah, iya itu di situ. Bismillahirrahmanirrahim, dorong, juga jangan sampai full. Kalau dia belum, untuk tipsnya, salah satunya pada saat menyembelih jangan sampai full, dorong, oh belum, tarik lagi. Belum juga, tarik, dorong lagi, belum. Sampai adanya muncratan darah, wadah jari muncrat, angkat. Karena pernah ada temen goloknya pisaunya mahal tuh, dicoba, Pak saya mau pinjem, Pak, baru pertama motong tuh, udah Bismillahirrahmanirrahim, wah udah muncrat, udah sempurna, tapi masih karena dia nggak tahu itu udah sempurna terus saja. Yang kasihan siapanya, Pak? Pisaunya, Pak, yang kasihan. Hewannya udah mati, pisaunya langsung pada rolling, Pak, itu harganya jutaan. Gitu kurang lebihnya. Terus salah satunya memastikan, jadi sebelum kita menyembelih harus
kita pastikan, kita kenal dulu apa itu jakun atau larynx gitu kan, trakea atau hulkum seperti selang AC gitu kan. Terusnya ada mar'i itu saluran makan, ada wadajen. Kita harus paham, apabila hulkum, mar'i dan wadajen sudah putus, angkat. Walaupun cuma sekali sayat, 2 atau 3 kali sayat, angkat. Nggak perlu hayu aja, karena pernah saking mungkin belum tahu itu sempurna atau tidak, pada saat menyembelih terus akhirnya apa? Putus palanya, Pak. Nah, itu kalau palanya putus hukumnya makruh, Ustaz. Kalau palanya putus itu akan Anda dapat keterangan makruh. Pertama, dari sisi untuk tadi pada saat disembelih itu butuh sakaratul maut. Butuh sakaratul maut di saat darah berkurang. Nanti otak ini akan memerintahkan jantung, pompa yang kenceng, memerintahkan paru-paru, pompa yang kenceng. Akhirnya apa? Darah yang ada di tubuh sapi itu akan terkuras malah keluar. Nah itu, makanya butuh sakaratul maut agar prosesnya itu sempurna. Nanti akhirnya matinya sempurna, dagingnya pun hasilnya sempurna kualitasnya. Tapi kalau tadi pada saat menyembelih putus, nggak ada yang memerintahkan lagi si jantung dan paru-paru, akhirnya apa? Dagingnya tadi masih bercampur dengan darah, kurang lebihnya seperti itu. Yang tarik, ya, apa? Untuk yang teknik tarik, apa tuh? Pegang ya, nah gini. Nah, iya, teknik tarik seperti ini pegangnya, ya. Antum taruh di kolong, iya, maksimal. Nah, kalau antum taruhnya di sini, ini tenaganya kurang. Nah, tapi kalau antum taruhnya di kolong, nah di sini ambil posisi pojok. Nah, sini maksimal, antum tarik, Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya nyangkut, karena biasanya tajam nih, Pak. Jadi kalau ditarik, apalagi antum bobot ikut bobotnya. Tapi kalau dorong kan cuma lengan saja. Tapi kalau tarik, antum bisa Bismillahirrahmanirrahim, bisa dengan bobot badannya bisa ikut. Jadi lebih sayatannya lebih sedikit. Kurang lebih seperti itu. Apa? Lanjut yang lain? Atau ada yang mau tanya? Tafadhol. Ana Abu Isa yang panggil Ustaz, Ana enggak enak kalau Ustaz. Oh iya, Masya Allah, alhamdulillah, untung diingatin. Nah, Masya Allah, alhamdulillah, untung diingetin. Dari tadi Anda lupa, rumusnya adalah 135. Jadi untuk unggas itu 1 jari dari rahangnya, untuk kambing itu 3 jari dari rahangnya, untuk sapi itu 5 jari dari rahangnya. Sebenarnya kita ambil tadi, yang mau kita cari apa? Posisinya pas di bawah jakun, Pak. Karena pas di bawah jakun ini, posisinya itu adalah posisi ideal. Nah, ini Dr. Supratikno, ini guru besar kita. Jadi kalau tadi 135 kita terapkan, nah bisa kelihatan saya. Nah, ini waktu uji coba di kambing. Jadi 135 itu untuk kita mencari di bawah jakun. Itu sebenarnya idealnya. Jadi kalau nanti Bapak raba, Bapak mau eksekusi, ada di setelah direbahkan, kalau dia menengadahnya dengan maksimal ketegangannya, itu bisa diraba, Pak. Jakunnya bisa diraba, dan itu titik sayatannya di situ. Itu titik sayatan itu yang paling ideal pas di bawah jakun. Jadi di bawah jakun itu antara hulkum, mar'i dan wadajain itu berdekatan. Jadi kalau, nah ini, sapi 5 jari. Nah kalau kambing ini 3 jari. Jadi pada saat nanti disayat, hulkum, mar'i, wadajain itu berdekatan. Karena kalau terlalu ke bawah, wadajain itu kan jauh lagi, Pak. Wadajain itu kan 2, Pak. Seperti ini. Hulkum itu saluran seperti, ana ulangin lagi, hulkum itu seperti kayak selang AC, Pak. Itu tenggorokannya. Mar'i itu nempel, Pak. Saluran makan, nempel sama hulkum. Wadajain itu ada 2 tuh, Pak. Ada 2 urat seperti itu.
dia modelnya itu kalau makin ke bawah makin melebar, Pak. Jadi kalau sayatannya lebih di bawah, ini lebih jauh lagi. Makanya idealnya pas posisinya di bawah jakun. Idealnya seperti itu. Betina ada jakunnya juga. Ada jakunnya juga. Kalau nggak percaya coba. Kalau yang gitu. Jadi kalau kurang lebihnya gitu. Kada hulkum maridam wadajeni itu pas yang kita cari sebenarnya 135 itu untuk mempermudah kita ya, Pak. Tapi jangan lupa, ini tangannya buat ngemal ntar diangkat, Pak. Ntar mentang-mentang ngemal lo gini ya kan? Allahu Akbar, tangannya kita lihat. Itu cuman buat perkiraan. Untuk mempermudah, itu diberikan rumus 135. Tapi pada saat nanti mau eksekusi, tangannya agak menjauh dikit. Nah, itu yang kita cari tadi, titiknya di bawah jakun. Coba dulu. Itu mau coba dorong dulu. Antum pegang seperti biasa. Remet ya. Nah, antum pegang seperti biasa, anak goyang. Masih gerakan? Antum jari taruh di atas, afwan. Nah, Masya Allah, kenceng. Masa kenceng minum jamu apa tuh sih? Ya, ujungnya seperti ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, dorong. Nanti, nah, udah nancep. Ini karena tajam. Iya. Jadi pokoknya kalau dia pada saat nyembeli belum muncrat belum tadi muncrat wadajen tadi belum ada, antum tarik lagi. Turun lagi, tarik. Insya Allah kalau tajam itu 2 atau 3 kali, insya Allah udah putus. Nah, ini jakun pas persis, misalkan jakunnya di sini. Tadi kan antum ngemal di sini. Nah, ini sebenarnya jakun di sini nih. Nah, tapi tangan antum pindahin sini. Nah, itu antum di situ. Pas yang kita cari itu pas di bawah jakun. Itu titik sayatan yang paling ideal. Tergantung posisi kepala. Kalau posisi kepalanya udah nengadah, berarti antum tinggal dorongnya rata. Kalau posisi kepalanya ini agak ngadep ke sono, berarti antum seperti ini. Iya, tergantung posisi kepalanya, dia menengadah atau agak miring. Gitu kurang lebihnya. Mau coba yang dorong, tafadhol. Iya kan cobain cobanya. Kalau anak yang gede mungkin antum mau gede badannya kuat lah ya kan masalah. Jadi bisa buat contoh gitu masalah, alhamdulillah. Nah, ini antum langsung taruh di pangkalnya. Nah, di sini. Bismillah. Jangan lupa ini kakinya di belakang ya kan. Nah, coba belum tarik. Nah, gitu, Masya Allah. Hah? Nggak apa-apa. Kadang malah justru kalau kata engkong, ada itu yang salah satunya praktisi, di saat kita menyayat, miring itu lebih mudah masuk dibanding kita lurus. Contoh, kita sayatan kertas, Pak. Di saat lurus ini, Pak, itu lebih itu. Tapi kalau Bapak miring nyayatnya, ini lebih empuk. Begitupun pada saat di leher. Kalau mau lebih mudah, miring sedikit. Nah, lebih enak sebenarnya. Coba nanti nyobain pisau. Ini ada kertas. Ini kan disayat lurus seperti ini. Itu agak berat dikit. Tapi kalau kita sayat ini lebih miring, itu lebih mudah masuknya. Gitu kurang lebihnya. Afan, yang masih ada waktu 5 menit lagi ya. Ya, tafadhol yang mau coba silahkan. Ana lebih. Oh ya, kalau untuk nafas itu juga pernah dijelaskan oleh guru kita Dr. Supratikno. Nafas manusia dengan nafas sapi atau nafas kambing berbeda, Pak. Berbeda gitu. Tapi sebenarnya kalau mau sesuai dengan napasnya bukan napas kitanya yang diukur, napas hewannya yang bagus pada saat dia ngisep sembelih, akhirnya pas dia dorong muncrat dengan sempurna. Ya, pas dia narik. Tapi kalaupun misalkan kondisional agak sulit kan, atau harus konsentrasi, pegang, tarik dorong, kayak antum nungguin orang melahiran gitu kan, tarik dorong. Udah pokoknya asal posisinya pas, ya kan? Posisi sayatan seperti itu, antum langsung eksekusi gitu. Tapi insya Allah kemarin juga ada yang di Mutiara Gading City itu langsung dikasih kambing praktek, itu yang motong langsung Pak RW dari sana itu.
pertama motong dan anak dampingi, pasti nggak bakal bisa antara menghirup atau keluar, menghirup atau keluar, tapi pas posisi saya tanya, dorong Bismillahirrahmanirrahim, sekali lagi balik, muncrat, udah sempurna angkat. Habis itu dimasak, istirahat, makan. Wah enak, oh, masya Allah, apa kambingnya nggak bau, wah, ya Pak RW lulus langsung, masya Allah itu kurang lebih. Jadi kambing bau itu bukan salah satunya, bukan hanya dari proses eksekusi, bisa jadi pada saat menguliti. Posisi kambing itu kan baunya ada di kulit. Habis megang kulit, megang daging, bisa juga seperti itu. Gitu. Tapi salah satu memang yang ideal tadi, kalau memang darah itu bisa keluar dengan sempurna, insya Allah hasil dagingnya insya Allah bagus. Tafadhol yang lain. Ada yang mau coba lagi Pak? Silakan. Kalau nggak ada yang mau coba lagi, karena memang waktunya juga sampai asar, insya Allah ada materi satu lagi, nanti insya Allah diteruskan oleh Ketua Korbil kita, Hari Abu Aisyah. Anda cukupkan, yang salah datangnya dari anak dan syaitan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Abu Hisham Rahmat. Ya, alhamdulillah, materi ketiga telah usai terkait teknik sembelih dan pemilihan bilah. Dan sekarang kita berada di sesi yang terakhir atau sesi keempat yang akan membahas terkait tentang teori dan praktek APD dan handling yang akan dipaparkan oleh Ketua Juleha Korwil Bekasi Utara. Kepada Pak Hari Abu Aisyah, waktu dan tempat dipersilahkan.